orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Halo semuanya, Shalom, damai sejahtera bagimu. Puji dan syukur, senang banget tentunya di kesempatan ini, di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati. Pastor ini kembali menyapa yang terkasih dimanapun berada, baik yang di WhatsApp, Telegram, di YouTube, Facebook, dan di TikTok. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kami hadir untuk menjadi sahabat doa bagi orang tua, Bapak Ibu yang sedang sakit, anak-anak mungkin yang sedang lemah tubuh, atau Bapak Ibu yang sedang dalam kondisi pergumulan. Biarlah lewat live streaming ini dan doa-doa Bapak Ibu sekalian terkasih dimanapun berada mengalami keajaiban Tuhan, kesembuhan, dan hidup yang baru. Yang berdosa, dosanya diampuni oleh karena kasih Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang susah sedih hati mendapat penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makasih buat sapaannya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan mulai dengan doa, saya meminta agar bisa saudara-saudara yang sudah bergabung, silakan di-share. Yang mendengar ini silakan dibagikan, baik yang di Telegram, WhatsApp, TikTok, YouTube, Facebook. Silakan di-share agar pelayanan ini bisa menjangkau lebih luas lagi, banyak orang yang boleh mengenal, tahu, dan merasakan siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, diberkati setiap kita yang memuji Tuhan, dengar firman Tuhan, berdoa, dan sharingkan kebaikan Tuhan, sama-sama kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Inilah Tuhan yang menjadi kerinduan serta persembahan kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan memberkati setiap kami. Puji Tuhan. Persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu.
seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hore! Yang terberkati, hore! Mana tap layarnya? Mana lope-lopenya? Mana share linknya? Silahkan diposting ulang. Dengan demikian kita mengajak banyak orang masuk ke live ini sehingga mereka boleh sama-sama merasakan kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ini hidup kami Tuhan, kami bawa jadi persembahan. Terimalah Tuhan sebagai korban syukur. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, kau menyembuhkanku. Amin. Kau menyembuhkanku. Ya, Tuhan Bapa yang baik menyentuh hati kita saat ini. Setiap kita yang lemah, yang sakit, yang sedih, dipulihkan oleh sentuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Sukacita banget karena Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, Tuhan yang diagun-agunkan, dan kita sama-sama boleh bersyukur sama Tuhan karena kebaikan Tuhan melimpah atas hidup kita. Pergunakanlah hari-hari yang ada ini dengan baik, karena hidupku dan hidupmu adalah kesempatan yang Tuhan beri untuk melayani dan berbuat baik. Puji Tuhan, banyak yang percaya Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Mari bersama-sama kita hidup untuk bersaksi lewat perbuatan baik. Tuhan dipermuliakan dan beri hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bila saatnya nanti
ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Pentingnya berbuat baik. Bahkan karena hal ini saya senantiasa tidak jemu-jemu menyampaikan bagi Bapak Ibu sekalian. Bahkan ada juga video-video singkat yang sudah menghiasi dunia medsos. Bagaimana kita bisa mendengar apa yang pastor sampaikan, baik firman, renungan maupun kesaksian, ilustrasi pentingnya berbuat baik. Tuhan tidak menciptakan kita untuk hal yang sia-sia. Tuhan menciptakan kita supaya menjadi penyembah. Dan di dalamnya kita menjadi garam dan terang dunia. Terang Kristus. Dan saudara-saudara, biarlah terang itu kita tidak taruh di bawah gantang. Tapi biarlah menjadi pelita bagi sekitar kita. Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah terang dunia? Biarlah terangmu bercahaya supaya Bapa kita di surga lewat perbuatan baik kita dipermuliakanlah. Amin. Amin. Yuk sama-sama dengarkan firman Tuhan di Time for Bible. Yeay, kesukaanku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan melihat beberapa bagian firman hari ini. Kiranya semua ini menjadi berkat rohani yang terbaik bagi kita yang terkasih. Mari yang pertama-tama saya ajak saudara-saudara untuk membaca dari Injil Matius pasal yang kelima, ya, ayat 16. Puji syukur. Silakan diketik Matius pasal 5 ayat yang ke-16. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat apa? Melihat perbuatanmu yang baik. Jadi perbuatan yang baik itu memang perlu diketahui oleh orang lain. Saudara mau dikenal sebagai orang jahat atau orang baik? Tuhan mau kita kebaikan itu menjadi semerbak wangi yang dirasakan oleh orang lain. Kau mau ngomong dirimu baik, tapi kebaikan Tuhan tidak dirasakan oleh orang di sekitarmu, itu belum. Nah, Tuhan mau kita ini bercahaya. Maksudnya perbuatanmu yang nyata tentang kasih itu harus benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain. Dengan demikian, terang Kristus akan bercahaya dan orang-orang akan melihat, dan mereka melihat apa? Perbuatanmu yang baik. Sehingga Bapa kita di surga yang akan dipermuliakan. Jadi kalau orang Kristen tidak baik, tidak boleh. Orang Kristen pelit, jangan layau. Orang percaya, orang Kristen, anak Tuhan Yesus, hamba Tuhan,
apalagi harus nyata perbuatan kasihnya. Jangan pelit, jangan kikir. Ayo ketik rame-rame. Jangan pelit, jangan kikir. Ya, karena jangan sampai kita menjadi orang-orang yang hanya taat kepada hukum Taurat, ya, tetapi tidak mengubah kita menjadi pribadi yang hidup dalam kasih. Ya, satu contoh, ada seorang pemuda datang kepada Yesus. Dia taat kepada hukum Taurat, tapi dia tidak berubah oleh karena kasih. Tuhan menguji hatinya. Apakah ketaatanmu itu karena sebuah agamawi, ataukah sudah menyentuh hatimu, diubah menjadi kasih? Kita melihat kisahnya di dalam Injil Matius pasal 19, ya. Mulai ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Wah, panjang ya. Baik, saya akan bacakan Injil Matius pasal 19 mulai ayat yang ke-16 sampai 26. Selamat mendengarkan, saudara bisa ketik ayat-ayat ini biar yang lain juga bisa ngikutin, ya. Matius 19 ayat 16 sampai 26. Selamat mendengarkan kisah dari seorang pemuda yang dia bertanya kepada Tuhan, bagaimana hidup yang sempurna? Dan di sini Tuhan menjawabnya, bagaimana hidupmu sempurna? Dan saya harus garis bawahi bahwa hidup yang sempurna yang Tuhan maksud adalah bagaimana hidup kita ini cair dengan kasih. Bukan hanya sekedar dikenal orang agamawi dengan segala aturan-aturannya, tapi nggak mengubah hati kita cair, kasih itu mengalir. Baiklah, selamat mendengarkan dari Injil Matius 19, 16 sampai 26. Ada tertulis, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi perhatikan ya, perbuatan baik apa yang aku harus perbuat supaya aku dapat hidup yang kekal? Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Nih saya dapat rema di sini, kita jangan sampai menjadi manusia makan puji. Kadang-kadang kita kalau berbuat baik dipuji, Dede, baik sekali tahu, wah orangnya ini ini si hamba Tuhan, ini si orang Kristen, ini si orangnya gitu. Hati-hati. Tidak ada yang baik, Tuhan saja yang baik. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi kalau ada yang ngomong itu ke saya, bilang enggak. Tuhan Yesus yang baik, bukan saya. Karena manusia itu seperti asap, seperti uap, seperti rumput. Hanya hari ini bisa baik, besok ada salah-salah, bisa tidak baik. Hari ini senyum dibilang ramah, besok lupa senyum dibilang sombong. Tidak ada yang baik, hanya Tuhan yang baik di surga. Hanya Tuhan yang terbaik. Jadi jangan sampai kita makan puji, begitu kita buat sesuatu dibilang baik langsung GR banget, seperti jalannya melayang, kepalanya jadi besar, ilustrasi. Ya, hanya satu yang baik, Tuhan saja yang baik, Tuhan di sorga. Maka saya belajar bagaimana caranya supaya saya bisa
membawa kebaikan Tuhan kepada orang lain karena saya sudah merasakan kebaikan Tuhan. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintahnya Tuhan. Ayat 18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat 20 mengatakan, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Nah, sebetulnya dia bertanya ini agak-agak sombong ya. Ya, maksudnya dia merasa saya sudah banyak berbuat sesuatu gitu. Di sini Yesus berkata, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia. Kemana? Melakukan firman? Bukan. Pergi meninggalkan Tuhan. Pergi meninggalkan perintah Tuhan. Dia pergi dengan sedih. Kenapa? Karena ternyata banyak hartanya. Maka doa saya kepada Tuhan, Tuhan, janganlah kau beri kepadaku terlalu miskin, supaya Tuhan tidak dipermalukan. Tuhan, jangan juga kasih saya terlalu kaya sekali, supaya tidak sombong. Biarlah hidup yang ada hari ini, anugerahmu saya syukurin. Dan bimbing agar Andi Simon ini anakmu tetap menjadi Andi Simon seperti yang kau panggil. Dan bahkan sampai aku pulang ke rumah Bapa di surga, tetaplah menjadi pribadi Andi Simon yang tidak pelit, tidak sombong, murah hati, murah senyum. Karena Tuhan Yesus ada di dalamku. Nah, dikisahkan orang ini terlalu banyak hartanya. Sebetulnya logikanya banyak harta dia bagikan kepada orang miskin kan sebetulnya jadi berkat banget. Semakin banyak orang terberkati. Saya bahkan ada kerinduan kemarin, rindu memberkati 5.000 keluarga miskin. Saya berdoa, saya hitung-hitung anggarannya. Wah, jikalau Tuhan izinkan bisa memberkati 5.000 keluarga miskin, saya belum dapat update data terbaru, tetapi jikalau diizinkan, dan setahu saya bahwa nilai 5.000 keluarga miskin itu kurang lebih bisa sudah mengcover seluruh kota Balikpapan. Balikpapan ini mayoritas ekonominya menengah, jadi tidak terlalu banyak keluarga-keluarga yang berkekurangan. Jadi kalau sampai Tuhan izinkan dan ini bisa dilakukan, wah, jadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan soal organisasi, bukan soal
yayasan, lembaga, tetapi soal bagaimana Tuhan berkata, hendaklah terangmu bercahaya dengan perbuatan baikmu supaya orang-orang mengenal Bapa dan memuliakan Bapa di sorga. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, jangan pelit ya, jangan kikir. Tuhan sebetulnya tidak mau supaya lantas orang ini jual hartanya bagi semua lalu dia menjadi miskin, kekurangan. Tidak ada orang itu miskin karena memberi, tidak ada. Ya miskin itu apa? Ada orang kalah judi, ada orang apa? Ditipu karena ambisi bisnis, ya, atau misalnya apa itu, macam-macam, ya, saudara tambahin lagi ya. Tetapi sejak dulu saya baca Alkitab, bahkan saya baca buku tentang pahlawan iman, Rasul Doa dan sebagainya, dan kesaksian hari saya lihat sendiri, dengar, belum pernah kulihat, kudengar, ku tahu ada orang menjadi miskin karena memberi. Malah yang ada, baik saya baca buku, kesaksian, dan hari saya dengar, semakin diberkati hidupnya gitu. Jadi Tuhan kadang menguji kita dengan apa? Dengan orang miskin. Apakah kita ini sebagai orang Kristen hanya sekedar melakukan firman letter-let saja, ataukah firman itu sudah mengubah kita gitu? Orang tahu firman itu banyak. Kalau saudara melihat dalam Injil, siapa yang salibkan Yesus? Orang-orang beragama, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama waktu itu. Artinya pengetahuan agamanya belum menyentuh hatinya berubah dan menjadi pribadi yang mengasihi. Coba misalnya kita jadi orang ini, mungkin pengetahuan agama kita biasa-biasa. Itu biasa diejek loh oleh orang-orang beragama. Cetek kamu tuh, kamu belum mengerti. Tapi sekalipun mungkin kita tidak terlalu mengerti banyak hal tentang agama, tapi kita 1-2 ayat perintahnya Tuhan di dalam Bible kita lakukan. Ini yang Tuhan maksud dari kisah ini. Kamu tahu banyak, tapi satu hal tentang kasih kau lupa. Maka Tuhan berkata, kau coba pergi jual hartamu itu. Silahkan. Setelah kau jual, bagikan orang-orang yang membutuhkan. Dia tidak rela. Padahal sesungguhnya yakin dah dan percaya Tuhan tidak bermaksud atau merancangkan dia lantas menjadi miskin karena jual apa yang dia punya bagi-bagikan. Tidak. Tuhan itu melihat hati. Karena manusia melihat apa yang kelihatan, manusia selalu melihat apa yang nampak. Tetapi Tuhanku, Tuhan Yesus itu melihat hati. Maka Tuhan akan menguji hati. Di mana ya hatimu berada, di situ akan Tuhan uji. Jikalau belum seturut kehendaknya. Kalau hatimu ada di hartamu, Tuhan akan uji di sana supaya bisa kembali ke jalan yang benar. Kalau hatimu ada di kecantikanmu, ketampananmu, popularitasmu, Tuhan akan menguji di sana. Tuhan akan mengkocok di sana supaya
engkau kembali kepada kehendak Bapa di surga. Karena semua yang di dunia ini adalah kefanaan, tetapi kekekalan itu adalah abadi. Maka Tuhan selalu berperkara kepada yang dikasihinya di dalam hati. Tuhan kaya dan Tuhan tidak bermaksud minta-minta. Tuhan sanggup, tapi Tuhan menguji hati. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tentu harus menyadari dan memperkarakan bahwa Tuhan melihat perbuatan baik kita. Apakah kita kasih ini hanya ngomong di bibir, tapi lain di hati? Kalau kita ngomong di bibir tentang mengasihi Tuhan, maka di hati kita juga mengasihi sesama. Dan saat kita mengasihi sesama, maka kita akan menjadi pribadi yang suka menolong orang dalam kesusahan. Kita berdandan, khususnya perempuan-perempuan, ibu-ibu, dandananmu yang baik itu di hadapan Tuhan, bukan kepang-kepang, bukan emas, bukan pewangi, bukan skincare, bukan bedak, bukan lipstikmu yang mahal. Tetapi dandanan yang baik bagi perempuan di mata Tuhan adalah perbuatan baik kita. Pergi toh pemuda ini karena ternyata keagamaannya belum mengubah hatinya untuk peduli kepada orang-orang miskin. Alkitab mencatat dia pergi dengan sedih karena banyak hartanya. Yesus berkata ayat 23, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Kenapa? Karena hatinya hanya mau harta dunia. Tuhan pernah berkhotbah di Bukit Bahagia, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Tuhan, karena mereka kaya. Maksudnya kata miskin itu mereka terus haus dan lapar, hanya merindukan Tuhan. Ya. Kalau miskin di dunia, nanti haus laparnya akan kekayaan. Tapi kalau miskin di hadapan Tuhan, miskin dalam roh, dalam arti dia selalu butuh incas. Katakanlah baterai itu kurang, perlu dicas toh. Ketika kita sadar kita butuh Tuhan, maka kita selalu akan mencari Tuhan. Tuhan suka dengan hati atau sifat-sifat manusia yang selalu merendahkan diri, selalu merasakan membutuhkan Tuhan, selalu tahu bahwa tanpa Tuhan kita nothing. Tanpa Tuhan kita nggak bisa berbuat something. Kita butuh selalu Tuhan. Maka doa pagi ini selalu mengingatkan pribadi kita, manusia biasa, tanpa Tuhan sepanjang hari ini, saya nggak bisa melayani, saya nggak bisa jadi berkat, saya nggak bisa jadi terang, saya nggak bisa menggarami dunia Tuhan. Tapi bersama Tuhan saya cakap melakukan segala perkara. Puji Tuhan. Yesus berkata lagi kepada mereka semuanya itu, ya, lebih mudah seekor onta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan sorga. Lubang jarum ini, ya, di Israel itu ada. Jadi bukan lubang jarum pentul, tetapi itu ada satu tempat yang ketika kita melewatinya, ya, atau onta yang dinaikin melewatinya, caranya hanya satu, harus membungkuk. Jadi pergumulan orang kaya itu satu, rendah hati.
Maka Tuhan berkata di sini, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum, onta yang mau menyeberangi lubang jarum itu, satu tempat, satu istilah, satu jalur, ya, dengan cara harus merendah, tundukkan, rendahkan. Lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum, artinya onta ini yang mau merendahkan hatinya, daripada orang kaya masuk sorga. Karena orang kaya biasa, dia merasa tempatnya yang tinggi di mana ada hartanya. Ya, saya punya banyak pengalaman awal-awal melayani. Itu memang untuk orang kaya tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Jadi kita jadi orang itu, apa yang kita tidak percaya bukan berarti tidak ada, maka jangan menghujat gitu. Termasuk tidak boleh menghujat keyakinan orang lain, karena apa yang kita tidak percaya itu bukan berarti tidak ada. Termasuk orang-orang yang siapapun, baik termasuk orang Kristen yang tidak percaya namanya doa kesembuhan, jangan hujat. Ya, karena ketidakpercayaanmu bukan berarti tidak ada. Apa yang engkau tidak lihat bukan berarti tidak nyata. Katakan saja dua contohnya. Aliran listrik tidak kelihatan toh, tapi nyata. Napas udara tidak kelihatan toh, tapi nyata. Jadi apa yang kita tidak percaya bukan tidak ada. Jangan kau hujat. Demikian pun Bapak Ibu sekalian, ya. Tuhan selalu melihat hati kita. Hati yang percaya, ya. Hati yang mau melakukan firman Tuhan, hati yang mau dibentuk oleh Tuhan. Nah, orang-orang kaya, pengalaman kalau melayani mereka, awal-awal melayani ya, itu masih lebih muda dari sekarang. Hidup itu mereka adalah kekayaannya. Orang kaya yang sehat, orang kaya yang bisnisnya banyak gitu ya. Kita mau beritakan tentang kasih Yesus, itu dalam pengalamanku itu tidak gampang. Oke. Tapi hari-hari saya melihat dalam pelayanannya di ladang Tuhan, orang kaya yang sakit itu kita gampang melayani. Kenapa? Karena orang kaya yang sakit, saya tidak berharap saudara sakit, tidak. Saya cerita ini supaya bisa menyentuh hatimu dan hatimu itu bisa akhirnya merendah tanpa harus sakit gitu. Nah, orang kaya yang sakit itu akhirnya dia sadar terbuka bahwa kekayaannya dia bangga-banggakan, toh nggak bisa tolong dia gitu. Nah, sampai dalam kota, luar negeri, sampai ke Penang, ke Singapura, ke Malaysia, ke Cina untuk berobat, cangkok sana, cangkok sini, mau janji ini, itu. Belum tentu. Nah, dari tingkat kesadaran itu, ketika ada hamba Tuhan datang menawarkan berita keselamatan, datang menawarkan
doa bagi mereka. Itu sehijau itukah lampunya, se-welcome itukah mereka, dibandingkan kalau hadapi orang kaya yang naik puncak, yang sehat. Semerah itukah lampunya? Stop. Sekeras itukah hatinya? Nah, di sini saya melihat Bapak Ibu sekalian, Tuhan mencari orang-orang kaya yang rendah hati. Tuhan mencari orang-orang kaya yang mau punya hati kasih, peduli dengan sesama, peduli dengan orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang kaya yang mau merendahkan hatinya kepada Tuhan, mereka adalah orang-orang kaya yang masuk surga. Tapi orang-orang kaya yang tinggi hati, congkak dan sombong, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Orang kaya yang tidak mau rendah hati, orang kaya yang pelit kikir, tidak mau berbagi, lebih mudah seekor onta masuk lubang jarum. Onta yang mau merendahkan diri, onta yang mau dituntun oleh yang dinaikinya, onta yang mau berjalan sambil merendah dibandingkan manusia kaya yang sombong. Ayat 25-26. Ketika murid mendengar hal itu, gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin." Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan, Tuhan akan tinggikan kita. Jadi orang itu berbagilah. Tuhan tahu setiap kita punya talenta berbeda-beda. Tapi belajarlah setia. Apa yang ada padamu, belajarlah setia. Ya. Dan kalau saudara-saudara punya lebih dan berbagi, itu juga kesempatan. Ya. Yang tidak punya lebih, Tuhan juga nggak minta. Karena setiap orang akan mendapat ujian hati berbeda-beda. Camkan akan hal itu. Ya. Kalau ada orang yang mampu dan dipertemukan dengan orang yang susah, itu kesempatanmu untuk memberkati. Saya pun demikian, kalau berjalan setiap hari, Tuhan tuntun ke panti asuhan. Lihat anak-anak tanpa orang tua, tanpa ayah ibu, tergerak langsung kita memberkati mereka. Saya memberkati sekolahnya sampai ini itu dan sebagainya. Kita datang ke panti asuhan beberapa waktu yang lalu, bukan seiman, dia lagi membangun, tiba-tiba tergerak, Tuhan gerakkan orang-orang yang digerakkan Tuhan yang baik hati, langsung kita memberkati 50 juta. Orang semua kaget. Wah, kok enggak yang seiman saja, Pastor? Ya kan, kita digerakkan Tuhan ya. Hendaklah setiap kita melakukan sesuatu hal yang memang dituntun oleh Tuhan. Demikian saudara-saudara sekalian, ketemu orang lapar hari ini, jangan pelit kasih makan. Saya ngomong gini, jangan lantas rame-rame saudara satu Indonesia, WA saya, Pastor lapar minta makan. Enggak, saya hanya konsen di Balikpapan. Ya, saya nggak mungkin bisa kasih makan orang sampai satu Indonesia. Kalau di Balikpapan kau lapar, mari datang. Ada makanan, ada beras, gratis untukmu. Kami punya stok lumbung-lumbung.
di tempat di masih melayani. Kami mungkin nggak punya tim yang hebat, tapi kami punya persediaan makanan untuk memberkati orang-orang tidak mampu. Kalau di luar Balikpapan, saya sarankan ke gereja masing-masing. Iya kan, masa dari Papua minta ke sini. Kalau mau kirim beras dari Balikpapan ke Papua, kan repot. Ya, jadi gereja-gereja perhatikan hal ini. Mungkin hal yang saudara dengar barusan ini jarang dikhotbahkan, tapi ternyata ini penting sekali. Ya, jangan hanya mengejar suatu hal yang agamawi, tapi kok tidak berubah. Kok tidak berubah. Saya mau sharing sedikit ya. Beberapa hari ini ketemu orang-orang yang saya kenal lama. Ya. Lalu gayanya itu, waduh, pokoknya keren lah sudah. Tapi ketika kenal saya, mulai bicara, Pastor, bolehkah pinjam uang? Saya mengingat kembali gayanya yang hebat sekali ini, itu dan sebagainya. Sekian tahun, ya, kok nggak berubah? Sekian lama, kok belum kelar urusan finansial? Jadi, kedewasaan umur itu tidak lantas mengubah karakter seseorang menjadi bertanggung jawab. Saya ketika sharing ini kepada orang-orang dekat saya, kami semua itu prihatin. Karena jujur orang-orang dekat saya hari ini semua hidupnya berubah. Semua hidupnya berubah. Diubah oleh kuasa Tuhan yang nyata, kasih Tuhan yang nyata. Dan saya bersaksi di sini, orang-orang yang ada bersama-sama saya, semuanya diberkati Tuhan. Masih dorong, udahlah kalau gitu, udah Pak Ardi yang turun ke sana, saksikan bagaimana hidupmu diubah Tuhan Yesus. Mereka tertawa. Tapi di sini Tuhan mau supaya kita mengerti betul-betul bahwa setiap apa yang Tuhan kasih talenta kepada kita, mari gunakanlah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Saya mau kasih saudara lihat beberapa ayat lagi. Yang pertama kita lihat sekarang maju Filipi 4 ayat 14. Ya. Di sini saya ajak saudara memperhatikan satu bagian singkat ini supaya kalau ada orang-orang susah, ya, ada orang dari siapapun dia, ada bencana alam kah, susah kah, kekurangan kah, ya, kami ada grup juga yang namanya grup saya nggak sebut deh, tapi kalau ada keluarganya yang meninggal, kemarin ada suami yang meninggal, kita namanya tali kasih. Ayo, ya, saya selalu ambil bagian. Kenapa? Karena saya tahu orang dalam kesusahan kalau dibantu itu sangat senang, dan itu juga baik manfaat buat kita ketika bisa membuat orang lain terbantu. Nah, di sini katakan Filipi 4 ayat 14. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Jadi kesusahan orang itu jangan kita manfaatkan, jangan kita ejek-ejek, tapi bantulah mereka. Amin. Jadi pribadi yang suka menolong. Ketika rame-rame, suka menolong. Orang yang suka menolong, suatu hari dia perlu ditolong, dia akan ditolong oleh Tuhan.
ditolong oleh orang banyak. Hidup itu lempeng aja, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Nah, tentang perempuan ini, ibu-ibu, wanita-wanita, bukan nggak boleh dandan, silahkan dandan cantik, tapi tidak harus menor, tidak harus mahal, ya. Tapi itu kan semua di hadapan manusia. Di hadapan Tuhan itu, Tuhan mencari dandanan perempuan wanita itu adalah perbuatan baik. Di mana pasal ayatnya? 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Puji syukur. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus. Silakan diketik 1 Timotius 2 ayat yang ke-10. Ada tertulis ya. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ada disinggung soal ibadah. Ibadah rapi, bagus, kudu wajib ya. Jangan juga saudara dengar ini ke ibadah, ibu-ibu pakai daster gitu, lobang-lobang lagi, nggak mandi, nggak gosok gigi, rambutnya nggak sisir. Kenapa? Kata Pastor Andy, nggak usah cantik-cantik. Nggak gitu, kalau ibadah tetap rapi, tapi dandananmu itu bukanlah seperti harus itu yang menjadi utama, tetapi hidupmu itu loh sehari-hari ada nggak perbuatan baik. Jangan sampai kau dikenal sebagai ibu jutek, ibu judes, julid. Jangan, ke gereja itu gayanya aja, tapi ternyata hari-harinya, waduh, jutek banget. Dandanan di hadapan manusia kita wajib rapi, tapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat apa? Perbuatan baik kita itu adalah dandanan. Coba kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 9 apa? Dari 1 Timotius pasal 2. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas. Jadi pantas, bukan juga sembarangan ya, tapi bukan menor dan tidak harus mahal, tidak harus mehong-mehong ya. Tapi dengan sopan dan sederhana. Rambutnya tidak perlulah terlalu kepang-kepang ya. Tidak perlulah pakai emas atau mutiara. Dan juga bukanlah ukuran menjadi indah itu karena mahal. Jelas ya ayat 9-nya. Baik, jadi ini juga masukan bagi perempuan-perempuan, wanita-wanita, gadis-gadis ya, orang-orang percaya, ketika engkau ke ibadah ataupun hidupmu yang Tuhan lihat apa? Yang Tuhan keker apa? Perbuatan baik. Satu lagi ya. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-12. Ayo ketik rame-rame. 1 Petrus pasal 2 ayat 12. Puji Tuhan. Saya bacakan ya, dan ayat ini menutup renungan hari ini. Ada tertulis, milikilah cara hidup yang baik. Jadi kehidupan orang Kristen kudu baik ya. Di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, sekalipun di tengah-tengah kita ada lingkungan minoritas. Oke? Di lingkungan orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Milikilah cara hidup yang baik agar kita bisa bersaksi. Kalau kita hidupnya nggak baik, gimana mau bersaksi gitu ya? Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, ya mungkin engkau dikapir-kapirin kali, ya, disesat-sesatkan kali, ya terserah aja. Manusia punya mulut, punya hak, tapi setiap mulut kata-kata yang dia ucapkan sia-sia
tidak ada yang terlewatkan. Semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Kalau saudara dibilang durjana, kafir, sesat, biarin aja. Toh mulut dia kita nggak bisa gembok. Toh kita ya skip aja, biarkan saja. Tapi mengenai kata sia-sia yang orang ucapkan kepada orang percaya, itu nanti akan mereka tanggung jawab sama Tuhan. Ketika mereka fitnah kamu sebagai orang durjana, biarlah mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik, yes, dan memuliakan Bapa pada hari Ia melawat mereka. Jadi penting berbuat baik. Terangmu itu jangan sampai kau taruh di bawah genteng, ya. Jadi hendaklah perbuatan baikmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Kebaikanmu itu harus nyata. Orang Kristen itu harus terang benderang, harus bersinar. Ya, kalau hanya dalam gereja ngomong-ngomong soal kasih, luar gereja tidak dampak. Jangan sampai kasihmu itu kasih yang hanya di mulut. Jangan sampai kasih yang diselubungi kemunafikan. Saya ngomong panjang lebar, tapi kira waktu yang sudah tersedia ini dan saya harus selesai dan masuk dalam sisi doa. Bisa saudara-saudara dapatkan firman ini. Kalau saudara terberkati, tolong di-share. Kalau saudara terlewati, tolong ditonton ulang di YouTube. Ya, karena di TikTok tidak menyimpan. Di Facebook juga boleh. Dan kalau saudara terberkati di Facebook, silakan di follow halaman Pastor Andi Simon ini. Yang live ini, hati-hati banyak akun yang palsu. Baik, mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, puji dan syukur, terima kasih karena Alkitab yang kami baca, Bible, surat cinta Tuhan Yesus bagi setiap kami, sangat memberikan kemanisan dalam hidup kami dan melatih kami, mengajak kami untuk menjadi terang dan hidup penuh kasih dan mau melakukan perbuatan baik. Diberkatilah setiap mereka yang sudah mendengar firman-Mu, yang bertelinga dan setia melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji dan syukur Bapak Ibu sekalian, kita akan mohonkan berkat untuk air minum dan juga minyak. Silakan Bapak Ibu bisa pegang seperti ini. Puji dan syukur, angkatlah seperti ini. Jika engkau bisa, kalau belum bisa, silakan tumpangkan tangan saja. Air, minum, dan minyak di tangan kita, baik yang diangkat ataupun ditumpangkan tangan. Saya berdoa, diberkatilah oleh Tuhan Yesus di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang ajaib. Air minum ini dan minyak ini sudah diberkati. Amin. Silakan Bapak Ibu minum dan pasti menjadi berkat banget untuk kesembuhan bagi orang-orang sakit. Segar banget. Pribadi-pribadi yang segar, biarlah kesegaran ini kita bagikannya kepada orang lain. Dengan apa?
dengan perbuatan baik kita. Kiranya semua kita sepanjang hari ini masuk dengan firman Tuhan dan juga gemar untuk menolong sesama. Puji dan syukur, angkatlah tangan Bapak Ibu terkasih. Terimalah berkat dari Bapakku di surga. Sepanjang hari ini, engkau diberkati dengan berkat perlindungannya. Berkat urapannya yang menyertai engkau dalam pelayanan, pekerjaan, studi, aktivitasmu. Tubuh jiwa roh kita sempurna dimateraikan milik Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap Anda sekalian diperlengkapi dengan perbuatan baik. Tunaikanlah, bantulah orang, dan jadilah berkat. Biarlah terang Tuhan bercahaya di tengah-tengah kita. Nama Tuhan Yesuslah yang dipermuliakan. Puji dan syukur, pribadi yang bermurah hati diberkati Tuhan luar biasa. Pribadi yang rendah hati diberkati Tuhan luar biasa. Pribadi pelaku firman Tuhan diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.